Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziana Kristina Labiumi dari kelas HTN 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya yang kemarin. Yang pertama tentang jurnal daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan. Jadi begini, pengundangan peraturan perundang-undangan itu ada sejak zaman dulu pemerintahan Presiden Soekarno. Daya ikat peraturan perundang-undangan itu akan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kita, yaitu negara yang terbatas dan konstitusional. Itu merupakan ciri dari negara yang demokrasi. Jadi keterbatasan itu akan sesuai dengan pemikiran dari pemikir dari Inggris, yaitu John Locke, bahwa menurut dia semua manusia tidak ada keterbatasan, yaitu terbatas atau melanggar HAM orang lain. Jadi daya ikat peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sangat penting karena akan menjadi tolak ukur suatu undang-undang di Indonesia dan akan berdampak pada negara kita. Jadi sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia itu sebelum disahkannya menjadi undang-undang akan melewati tahapan yang sangat panjang. Namun dengan demikian itu juga masih banyak tahapan undang-undang yang tidak melalui pengundangan terlebih dahulu. Nah, dengan ini bahwa peraturan perundang-undangan harus bersifat mengikat, karena dengan ini banyak sekali orang-orang atau pejabat-pejabat yang melakukan pelanggaran. Contohnya saja pejabat yang melakukan korupsi, itu sudah melanggar dari undang-undang tersebut. Nah, dengan itu harus bersifat mengikat. Jadi keberlakuan suatu undang-undang, peraturan perundang-undangan itu didasari dari keabsahan secara formil. Nah, daya laku peraturan perundang-undangan ini ada apabila norma yang dibentuk itu sesuai dengan norma yang lebih tinggi atau lembaga yang lebih tinggi. Suatu norma di Indonesia itu sangat dijunjung tinggi karena norma akan mempengaruhi semuanya. Nah, suatu norma hukum di Indonesia itu diberlakukan jika sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, jadi suatu daya ikat penggunaan peraturan perundang-undangan itu sangat penting. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menaati dan mematuhi setiap aturan undang-undang yang dibentuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang review jurnal saya yang kedua, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia. Jadi, pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan satu rangkaian proses yang mencakup perencanaan, penyusunan, dan pengundangan. Rangkaian tahapan tersebut itu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Walau tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan, setiap jenis peraturan perundang-undangan itu memiliki materi dan muatan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki fungsi tertentu. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ukuran lama atau tidaknya waktu tersebut itu dilihat dari proses pembentukannya meliputi berbagai tahapan dan prosedur yang harus dilalui. Pembentukan undang-undang di Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang kita tahu, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, terutama jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang. Nah, jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu akan melihat situasi yang terjadi saat ini. Nah, tingkah laku masyarakat dan kegiatan masyarakat itu yang menjadi acuan yang paling utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memiliki proses yang sama. Bahkan banyak atau ada juga yang melewati waktu yang sangat lama karena pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih melewati dan memiliki banyak sekali hambatan. Nah, jadi maka daripada itu seharusnya lembaga tinggi yang berwenang itu memikirkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, penghambatan pembentukan perundang-undangan itu akan mempengaruhi sistem kerja dari negara Indonesia. Jadi, ini akan menjadi PR bagi lembaga di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut tentang pembentukan peraturan perundang-undangan supaya dilaksanakan secara cepat dan dalam waktu yang lumayan singkat agar terjadi keselarasan dan ketertiban serta keamanan di negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.